Halo, terima kasih buat kamu yang udah mampir di channel YouTube aku. Video kali ini aku mau sharing ke kamu mengenai tema-tema apa aja sih yang bisa diambil atau dijadikan konten oleh ibu rumah tangga. Buat kamu ibu-ibu rumah tangga yang baru mau mulai untuk bikin konten video di YouTube, wajib banget untuk nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku mau cerita dulu apa sih tujuan utama aku membangun sebuah YouTube channel. Tujuan utamanya adalah karena aku ingin punya income tambahan melalui YouTube channel, tapi aku bisa kerjain di rumah aja. Nah, tujuan yang kedua adalah aku ingin berbagi manfaat dengan sebuah karya, dengan sebuah cerita, sharing ilmu, dan berbagi pengalaman dengan harapan hal tersebut bisa bermanfaat oleh banyak orang di luar sana. Pada saat itu, aku membuat konten pertama aku yang ini itu terinspirasi dari tulisan aku di blog yang udah dibaca tuh kisaran ribuan kali. Aku lupa berapa tepatnya, berapa ribu kali. Dan aku angkat ke YouTube channel dan alhamdulillah ternyata banyak juga yang nonton. Dari sana aku lanjutin nih bikin konten-konten seputar kehamilan dan ibu hamil. Kemudian setelah aku melahirkan lanjutin bikin konten-konten seputar setelah melahirkan. Nah, jadi secara keseluruhan YouTube channel aku itu memiliki tema ibu dan anak, tentang serba-serbi perempuan, atau vlog ibu rumah tangga. Seberapa penting sih tema atau konsep dalam YouTube channel itu? Bagi aku itu penting banget karena kalau emang ingin benar-benar berkarir atau membangun karir di YouTube, itu kita harus punya ciri khas dan suatu konsep gitu supaya bisa dikenal sama orang lain gitu, supaya kita juga lebih mudah untuk memasarkan YouTube kita. Dan supaya kita tahu nih pangsa penonton yang akan menonton YouTube kita itu siapa aja, kayak gitu. Dan juga akan memudahkan bagi algoritma YouTube untuk merekomendasikan video-video kita ke penonton yang tepat. Langsung aja, aku akan kasih kamu ide-ide apa aja sih yang bisa dikerjain sama ibu rumah tangga nih dalam membuat konten YouTube. Yang pertama adalah bikin konten beres-beres atau cleaning motivation. Nah, ini udah banyak banget loh di Indonesia, juga di luar negeri yang bikin konten beres-beres rumah kayak gini. Contohnya adalah ini. Nah, itu tuh banyak banget yang nonton ya. Dan follow dan subscribernya juga banyak banget, yang komen juga banyak banget. Udah dipastiin deh kalau yang menonton banyak, subscriber banyak, dan lain-lain, itu tuh udah punya penghasilan tetap tiap bulannya. Ini asik banget kan? Jadi ibu-ibu di rumah nonton, bikin video beres-beres rumah, dan lain-lain, keseharian ibu rumah tangga, ngurus anak, itu malah bisa jadi duit. Kadang sebagian orang malah berpikir, kok konten kayak gini aja banyak yang nonton ya? Tapi kita tuh harusnya nggak mikir kayak gitu. Justru kita mikir, wah konten kayak gini ini bisa jadi uang loh, bisa jadi potensi, dan bisa jadi peluang buat kita untuk menghasilkan uang juga dengan membuat konten yang seperti itu. Dengan kita tahu ada konten seperti itu dan banyak penontonnya, berarti kita tahu bahwa konten seperti itu punya pangsa pasar. Jadi kemungkinan besar kalau kita punya konten seperti itu dan kita konsisten dalam membuat konten, kita juga bisa punya penonton tetap seperti mereka-mereka yang sudah dahulu membuat konten-konten tersebut. Menurut aku ini menarik banget karena kontennya itu nggak perlu mikir gitu loh, nggak perlu research lebih dahulu, nggak perlu mikir, dan sehari itu bisa bikin konten, bisa 2-3 video tanpa mikir, hanya cukup direkam dan diedit. Mungkin capek dieditnya aja karena durasinya kan cenderung panjang. Konten seperti itu sebenarnya aku juga buat di YouTube aku, tapi nggak banyak. Itu cuman kayak buat iseng-iseng aja dan memang lumayan banyak loh yang nonton. Dan aku kayaknya kedepannya bakal buat juga video-video serupa, tapi memang nggak sebanyak orang-orang yang emang fokus kontennya itu ke cleaning motivation. Nah, ide yang kedua adalah bikin video mengenai kayak YouTube aku, yaitu Baby and Mom, seputar dengan ibu dan anak, seputar mengasuh anak, parenting, juga seputar review, seputar keperempuanan kayak gitulah. Nah, itu juga udah banyak loh yang YouTube channelnya itu sukses seperti ini. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya kalau ternyata tuh
konten-konten seperti ini juga punya banyak penonton. Nah, itu dia, berarti kalau udah banyak yang punya penonton bukan berarti kalau kita buat seperti itu juga nggak akan ada yang nonton. Justru enggak, justru karena kita tahu konten tersebut banyak yang nonton, berarti kita masih punya peluang juga untuk mengambil penonton atau masuk ke pangsa pasar penonton baby and moms. Seperti itu juga. Dalam perkontenan di YouTube yang aku ambil adalah, yang aku simpulkan gitulah, maksudnya di sini tuh memang banyak konten yang serupa gitu loh, kayak baby and moms, review ABCD, itu kan serupa semuanya. Mungkin banyak yang membuat video tersebut, tapi dalam YouTube itu kita itu menjual jati diri kita. Jadi kita itu menjual originalitas kita, keaslian kita, kreativitas kita, ide kita, konsep kita yang cuma kita punya. Orang-orang itu meski memiliki tema atau judul yang sama, tapi yakin deh tiap orang itu punya cerita yang berbeda. Jadi memang di sini kita jadi belajar bahwa setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Dari keunikan itu bisa kita ambil peluang untuk menjadikan uang. Termasuk aku juga banyak banget belajar dari YouTube mengenai baby and moms. Kayak di Indonesia ini banyak banget kayak bidan-bidan itu yang membuat YouTube dan mereka itu men-share ilmu itu gratis. Juga banyak dokter-dokter yang men-share ilmu di YouTube itu gratis, dan aku sangat menikmati konten-konten mereka, dan aku salah satu orang yang mengambil manfaat dari konten-konten mereka. Meskipun di YouTube itu ada banyak bidan, ada bidan ABCD, tapi menurut aku mereka itu nggak pernah sama, dan apa yang mereka sampaikan itu semuanya bagus dan bermanfaat kayak gitu. Dan dari sana itu bisa menjadikan aku tuh menjadi penonton tuh yang cerdas ya, karena punya banyak referensi. Jadi aku bisa belajar dari banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang memiliki teori dan ilmunya yang berbeda, tapi aku tuh bisa tahu semuanya gitu gampang lewat internet dan YouTube. Gitu juga dengan kamu yang mau bikin YouTube channel. Jadi kamu harus fokus kepada diri kalian sendiri sebenarnya. Tema yang ketiga adalah, ini banyak juga yang buat, yaitu tema masak-memasak. Nah, ini juga kan banyak banget ya yang bikin, dan banyak banget pastinya yang nonton resep masak itu di YouTube, dan itu tuh kan termasuk hal yang kebutuhan pasti gitu ya, makan, masak, dan lain-lain. Nah, kalau kita konsisten juga nih bikin video masak-masak kayak gini, dan kita memberikan info-info atau tips-tips yang unik gitu kepada penonton kita, insya Allah deh kalian akan dikenal dan YouTube kalian tuh akan maju. Jadi dari awal emang aku tuh udah nentuin tema aku, dan aku tuh emang serius ingin berkarir di dunia per-YouTubean kayak gitu. Walaupun sekarang video-video aku dan penghasilan aku tuh belum besar, tapi aku masih berusaha untuk konsisten bikin konten dan mencari konten yang terbaik. Jadi YouTube sangat menguji kekonsistenan kita dalam menjadi seseorang gitu, dalam bekerja keras. Jadi sejauh mana kita konsisten, seberapa lama kita konsisten, dan sejauh mana kita bisa konsisten menciptakan video-video yang kreatif. Keuntungan lainnya kalau kita udah menentukan tema adalah memudahkan untuk para brand mengajak kita bekerja sama. Contohnya aku udah lumayan ya dapat kerjasama dari beberapa produk baby and moms. Dan berarti dari situ aku udah berhasil untuk membranding diri aku bahwa aku baby and moms content creator. Yeay. Aku sangat mendukung ibu-ibu rumah tangga yang mau banget belajar dan mau banget memulai gitu kan untuk melakukan sesuatu. Aku seneng banget dan aku bakal dukung banget. Jadi aku bikin video ini karena ingin mendukung kalian semua. Karena ibu rumah tangga itu bukan cuma sekedar gitu loh, ibu-ibu yang melakukan pekerjaan yang pembantu maybe, tapi enggak. Ibu-ibu rumah tangga adalah orang-orang mulia yang mengabdikan dirinya untuk keluarga dengan hati yang penuh cinta gitu kan. Jadi walaupun jadi ibu rumah tangga sebenarnya nggak menutup diri, nggak menutup kesempatan untuk kita untuk bisa berkarya. Kalau kata suami aku, lakukanlah apapun yang kamu bisa, sekecil apapun itu, suatu saat pasti akan ada hasilnya. Well, itu dia tadi
contoh 3 tema yang bisa dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga yang mau mulai untuk bangun channel YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk supportnya, like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.